Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saya Iqbal Himawan. Pemirsa, saat ini Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah tengah meninjau proses evakuasi dan pendataan korban serta kantong jenazah di Rumah Sakit Umum Daerah Serang, Banten. Untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung bersama rekan Taris Hirusiman langsung dari RSUD Serang. Taris, seperti apa kondisi pendataan korban di RSUD Serang sejauh ini dari pantauan Anda? Ya Iqbal, sampai dengan malam hari ini untuk proses pendataan korban selamat ataupun juga yang meninggal di RSUD Serang masih terus dilakukan, dan memang RSUD Serang ini yang berada di Banten masih merupakan rumah sakit rujukan apabila ada pasien yang diperlukan untuk penanganan medis lebih lanjut seperti diantaranya dilakukan operasi di sini. Dan untuk penanganan pun juga dari pemerintah Kabupaten Kota Serang juga masih terus melakukan pendataan juga di sini. Salah satunya tadi juga dilakukan secara langsung oleh Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah yang tiba untuk melihat dan berdialog secara langsung dengan pasien atau korban selamat dari tsunami tersebut. Dan kita sekarang sudah bersama dengan Bupati Serang Ratu Tatu Hasanah. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mas. Ibu tadi kan sudah melihat secara langsung korban dari tsunami dan juga berdialog dengan mereka. Jadi apa saja Bu setelah hasil berdialog dengan mereka? Apakah sebagian besar luka yang dalam mereka ini cukup parah akibat tsunami itu? Ya. Jadi dari sejak kejadian tadi malam saya memantau langsung karena sejak malam itu dari BPBD Kabupaten Serang bersama-sama dengan TNI Polri turun ke lapangan, dan tadi pagi saya melihat langsung ke lokasi ke Anyer dan Cinangka. Jadi dua kecamatan untuk Kabupaten Serang yang terkena, Kecamatan Anyer dan Cinangka. Saya melihat memeriksa langsung ke puskesmas, penanganan di puskesmas di Cinangka, dan dari Anyer dan Cinangka itu korban itu adanya di Kecamatan Cinangka. Ya. Kalau dari jumlah korban warga Kabupaten Serang sendiri ada berapa? Kalau jumlah warga Kabupaten Serang sendiri tadi yang ditangani di sana itu 11 orang itu sudah dengan tamu. Jadi sepertinya Kabupaten Serang tidak lebih dari 30 orang ya, di bawah 50 lah. Karena sebagian besar itu tamu yang menginap di hotel di Kecamatan Cinangka. Yang terkena kalau di Anyer semua selamat. Nah, ada kemudian masyarakat yang luka-luka itu mereka yang ada juga di bibir pantai yang berjualan di kios-kios kecil seperti itu. Kalau yang tempat tinggal itu juga hanya beberapa rumah yang ada di seberang jalan. Oke, jadi sejauh ini tadi Ibu sudah berdialog dengan para korban yang di sini. Sebagian besar itu warga Serang ada yang dirawat di sini juga atau sudah kembali ke rumah Bu setelah terjadi kejadian tsunami kemarin? Ya, warga Serang ada yang di sini dirawat di sini, kemudian ada yang langsung tindakan operasi juga, kemudian ada yang bisa pulang juga. Ya. Untuk koordinasinya setelah terjadi bencana tersebut bagaimana Ibu? Apakah sudah ada koordinasi antara pemerintah kabupaten dan juga BPBD serta dari instansi terkait lainnya Ibu? Ya, sudah sejak kejadian kami sudah berkoordinasi dengan baik BPBD Kabupaten Serang sendiri dengan BPBD Provinsi Banten. Kemudian tadi yang saya sampaikan TNI Polri, Basarnas, kita sudah bersama-sama turun menangani bencana alam di dua kecamatan khususnya Kabupaten Serang. Kemudian rumah sakit RSDP ini pun karena rumah sakit rujukan, jadi tidak hanya menerima dari dua kecamatan Kabupaten Serang, tapi juga menerima korban dari Kabupaten Pandeglang. Baik, oke. Setelah terjadi tsunami kemarin, setelah dan juga koordinasi telah dilakukan, ini apa langkah ke depannya untuk mengantisipasi kejadian pasca bencana ini? Langkah yang paling penting yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Serang bersama-sama dengan masyarakat yaitu menyiapkan masyarakat mereka supaya siap ya ketika terjadi bencana alam semacam tsunami ini, karena bagaimanapun mereka tinggal di daerah bencana alam. Jadi mereka harus siap, harus mengerti dengan betul apa yang harus mereka lakukan ketika bencana alam itu terjadi. Karena itu pasti akan terjadi, hanya tinggal menunggu waktu. Seperti itu. Tapi dengan kejadian ini kami juga tidak menyurutkan rencana Pemda Kabupaten Serang bahwa Anyer ini menjadi skala prioritas untuk pengembangan pariwisata kami. Ibu, ini kan juga ada salah satu himbauan dari Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan bahwa masyarakat sebaiknya menghindari wilayah pantai. Itu bagaimana tanggapannya? Iya, menurut saya harus.
masyarakat untuk sementara waktu harus menjauhi dulu wilayah pantai sesuai dengan yang disampaikan oleh BMKG. Nanti informasinya ketika sudah aman baru boleh ke arah pantai lagi. Ibu, ini kan di RSUD Serang ini juga salah satu rumah sakit rujukan begitu Pak ya, untuk menangani pasien yang membutuhkan penanganan medis lebih lanjut begitu. Ini sudah berapa pasien yang ada di sini Bu, dan penanganan seperti apa? Jadi betul Rumah Sakit Derajat Prawira Negara milik Pemda Serang ini merupakan rumah sakit rujukan yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan dan oleh pemerintah Provinsi Banten, yaitu rumah sakit rujukan 5 kabupaten kota, Lebak, Pandeglang, Cilegon, Kota Serang, dan Kabupaten Serang sendiri. Sampai per jam ini atau ada yang nambah lagi 98 pasien. 98 pasien. 98 pasien. Tadi berapa jam lalu sudah 9 pasien yang dilakukan tindakan operasi, dan dari 98 ini 19 pasien itu atau yang dirujuk dari Anyer Cinangka. Jadi tetap sebagian besar ini adalah rujukan dari Pandeglang. Oke, baik. Tadi kan sudah disampaikan terkait datanya. Sekarang kami ingin menanyakan tentang penanganan medis teknis seperti apa dengan Dr. Rahmat Fitriadi. Beliau adalah Wadir Pelayanan dari Rumah RSUD Kota Serang ini. Selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Bisa disampaikan Bapak, untuk penanganan operasi atau penanganan medis lanjutan yang diperlukan oleh pasien yang ada di sini itu penanganan apa saja Pak? Ya, sebelumnya pagi tadi kita sudah mengirimkan tim reaksi cepat kita ke wilayah Pandeglang, dan alhamdulillah tim reaksi cepat kita masih berada di Pandeglang sekarang untuk memantau, melakukan penapisan pasien-pasien yang ada dari Pandeglang. Sehingga di dalam penanganan pasien-pasien yang memang bisa ditangani di Pandeglang atau di Puskesmas itu bisa ditangani di sana, dan yang tidak bisa ditangani oleh di Pandeglang atau di Puskesmas akan dikirim di tempat kita. Dan saat ini kita sudah berkoordinasi dengan semua rumah sakit dan yang ada di jejaring kita, yang karena kita memang apa yang sampaikan Ibu Bupati tadi, kita adalah rumah sakit rujukan regional di Provinsi Banten, dan kita siap seandainya nanti rumah sakit kita ini tidak bisa menampung, kita sudah bisa mengirim ke beberapa rumah sakit swasta yang ada di wilayah kita ini. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah tetap bisa menerima pasien dari Rumah Sakit Pandeglang, dan khususnya untuk pasien-pasien kita di Kabupaten Serang yang dari Puskesmas itu kita tetap bisa menerimanya. Dan kita persiapkan 2 kali 24 jam ke depan, tim kita tetap berjalan untuk menerima pasien-pasien. Baik. Dokter, bisa dijelaskan ini pasien selamat itu mengalami luka apa saja yang dirawat di sini setelah terjadi tsunami kemarin Pak? Ya. Pasien-pasien banyak mengalami luka-luka, dari luka sedang sampai luka yang berat, dari kondisi yang bisa dipulangkan sampai kondisi harus membutuhkan ICU. Dan tadi siang itu ada satu pasien yang memang kondisinya sangat parah, sangat gawat, yang meninggal di rumah sakit kita. Jadi kalau kita lihat memang kasus-kasus bedah, dari kasus bedah tulang sampai bedah umum itu ada semuanya di sini. Berarti untuk penanganan di sini untuk kebutuhan perlengkapan atau obat-obatan apakah sudah cukup Pak di sini Pak? Untuk sampai saat ini kelengkapan obat-obatan kita dan bahan habis pakai kita serta tenaga kita insya Allah mencukupi sampai saat ini. Namun kami tetap berharap kepada teman-teman yang nanti kita sudah koordinasikan, insya Allah besok beberapa teman-teman akan datang untuk membantu kita di sini. Terima kasih banyak Dr. Rahmat atas waktu informasinya. Sebelumnya terima kasih juga kepada Ibu Bupati Ratu Hasana untuk penanganannya juga, dan juga untuk para korban di sini semoga cepat diberi kesembuhan begitu Bu ya. Dan juga koordinasi untuk penanganan pasca bencana di wilayah Serang ini bisa terus dilakukan. Terima kasih. Selamat malam. Demikian wawancara kami dengan Bupati Serang dan juga Wakil Direktur Pelayanan di RSUD Serang ini. Dan untuk sejauh ini masyarakat bisa dilihat sendiri belakang kami saat ini, untuk anggota keluarga dari korban yang terdampak tsunami kemarin masih berkumpul untuk mendapatkan kejelasan terkait dengan anggota keluarga mereka yang masih dirawat. Dan apabila mereka datang ke sini, mereka akan lihat terlebih dahulu data untuk informasi korban siapa saja yang ada di sini, kemudian memastikan, dan baru diperbolehkan masuk ke ruang IGD untuk kemudian memastikan anggota keluarga mereka. Dan untuk penanganan jenazah yang dibawa ke RSUD Serang ini sudah disediakan posko DVI dari Polda Banten untuk melakukan identifikasi dan penyerahan data antemortem ataupun juga postmortem untuk melakukan identifikasi yang ada. Dan sejauh ini untuk proses penerimaan jenazah atau korban ini masih terus dilakukan di RSUD Serang ini, dan ini masih terus diperkirakan jumlahnya masih akan bertambah untuk korban yang akan dirawat di RSUD Serang ini. Demikian Iqbal, kembali ke Anda.